Siapa bilang anak-anak berkebutuhan khusus harus belajar di sekolah luar biasa? Di Kabupaten Semarang, sebuah madrasah ibtidaiyah membuka pintu bagi anak-anak berkebutuhan khusus lewat sekolah inklusif. Bermain bola adalah kegiatan favorit anak-anak saat istirahat di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kerji Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka dapat bermain bersama dengan gembira meski ada beberapa anak dengan kebutuhan khusus yang bersekolah di sini. Madrasah ini memang menerapkan pendidikan inklusif, di mana 11% siswanya berkebutuhan khusus. Penilaian, pelaporan, dan kenaikan kelas ABK. Kelompok 13. Nah, di kelompok 13 ada Raida Aini, Nurul Aulia, dan Adelia Humairah. Saya akan menjelaskan pengertian penilaian bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Hallahan dan Kaufman, penilaian pada anak kebutuhan khusus adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi karakteristik belajar anak, menentukan kebutuhan pendidikan khusus, serta merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi individu anak. Secara umum, penilaian bagi anak berkebutuhan khusus ABK merupakan proses sistematis dalam pengumpulan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai kemampuan perkembangan perilaku serta kebutuhan belajar anak yang memiliki karakteristik berbeda dari anak pada umumnya. Selanjutnya, tujuan penilaian bagi anak berkebutuhan khusus. Penilaian dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat, objektif, dan menyeluruh mengenai kondisi anak, baik dari aspek kemampuan akademik, perkembangan kognitif, sosial, emosional, perilaku, maupun kemandirian. Penilaian juga bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan anak, seperti guru, orang tua, dan pihak sekolah. Informasi hasil penilaian dapat digunakan sebagai bahan komunikasi untuk menyampaikan perkembangan anak, menentukan langkah tidak lanjut, serta membangun kerjasama antara sekolah dan keluarga. Nah, adapun bentuk dan teknik penilaian pada anak berkebutuhan khusus. Menurut Sunardi dan Sunaria 2018, bentuk penilaian bagi anak berkebutuhan khusus mencakup penilaian formatif dan sumatif yang dimodifikasi sesuai dengan kemampuan anak, serta penilaian diagnostik yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus anak secara lebih mendalam. 1. Penilaian observasi, 2. Portofolio, 3. Tes tertulis atau lisan. Yang keempat, wawancara dengan anak, orang tua, dan guru pendamping. Nah, selanjutnya prinsip dan prosedur pelaporan hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi mengukur dan menilai pencapaian anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam pembelajaran secara maju, berkelanjutan, dan bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Adapun prosedur hasil pembelajaran ABK itu 1. Penilaian formatif, 2. Penilaian sumatif, 3. Penilaian diagnostik, 4. Penilaian efektif, 4. Penilaian efektif, 5. Penilaian portofolio. Nah, adapun tantangan dalam penilaian dan pelaporan anak berkebutuhan khusus. Tantangan dalam penilaian pendidikan inklusi menurut penelitian Yuredia-Mufida et al. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan penilaian pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Partisipasi dalam penilaian pembelajaran tidak diinginkan oleh siswa. 2. Kesulitan untuk mengidentifikasi kebutuhan unik siswa. 3. Ketidaktahuan tentang cara memodifikasi metode penilaian pembelajaran yang tepat untuk siswa berkebutuhan khusus di kelas inklusi. 4. Tuntutan penilaian yang objektif ditambah dengan kurangnya waktu yang tersedia untuk penilaian di kelas inklusi. 5. Kurangnya tanggung jawab orang tua untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya itu upaya peningkatan kualitas penilaian, pelaporan, dan kenaikan kelas anak berkebutuhan khusus. 1. Upaya peningkatan kualitas penilaian asesmen. Yaitu ada 3. Penerapan penilaian berbasis profil individual, verifikasi instrumen penilaian otentik. Kedua, upaya peningkatan kualitas pelaporan. Ada 3, yaitu penggunaan raport naratif, pelaporan kemajuan PPI, dan
konferensi 3 arah. Yang ketiga, proses kenaikan bagi kelas ABK. Adapun poin-poinnya yaitu kenaikan kelas bersyarat adaptasi indikator kelulusan dan rapat dewan guru dan tenaga ahli. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami yaitu penilaian pelaporan dan kenaikan kelas bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan rangkaian proses yang harus dilakukan secara komprehensif. Yang terhadap ABK tidak dapat disamaratakan dengan peserta didik reguler, melainkan harus mengacu pada program pembelajaran individual atau PPL atau EIEP yang disusun berdasarkan kemampuan, minat, dan hambatan masing-masing anak. Dengan demikian, kebutuhan unik setiap ABK dapat fasilitasi secara optimal untuk mendukung perkembangan belajar dan hidup mereka di masa depan. Pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasa meski ada siswa dengan kebutuhan khusus. Kurikulum juga mengikuti standar nasional dari Kemendikbud. Selain pelajaran umum, madrasah ini memiliki kelas khusus yang disebut kelas sumber. Kelas ini didesain untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Disinilah masing-masing anak berkebutuhan khusus mengejar ketertinggalan mereka dari teman-temannya. Seperti Jericho Saputra Untayana yang susah fokus sehingga kesulitan menyerap pelajaran. Siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah ini dilatih memusatkan perhatian dengan menguntai manik-manik pada seutas tali. Kesulitannya untuk membaca pun lambat laun mulai dapat diatasi. Meski berkebutuhan khusus, siapa sangka Jericho justru memiliki potensi di bidang fotografi. Bakat ini pula yang terus didorong sekolah untuk mendongkrak kepercayaan dirinya. Tahun lalu, ia bahkan pernah memamerkan karyanya saat pertemuan Lembaga Pendidikan Ma'arif se-Jawa Tengah di Jepara. Pas nyanyi terus tak foto, pas di masjid itu, terus di sini tak foto juga. Bagus-bagus hasilnya, suka. Terus dicetak nggak? Dicetak, kasih teman-temannya. Sejak dini, para siswa diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dalam bergaul dan menghindari aksi bully. Mereka diajari untuk berempati dan berpandangan positif pada sesamanya, termasuk yang berkebutuhan khusus. 9 sih ngajarin matematika. Ngajarin apa? Matematika. Soal apa? Perkalian? Iya. Kamu seneng nggak sih temenan sama Jericho? Senang Kenapa? karena pintar memotret. Anaknya baik ya? Iya. Sejak tahun 2012, MI Ma'arif Keji menjadi satu-satunya madrasah inklusif di Kabupaten Semarang. Dan 2 tahun terakhir, madrasah ini menjalin kerjasama dengan AUSED dan UNICEF untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Ketika mereka dewasa itu benar-benar bisa bergabung, mereka bisa berkarya bersama, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak non berkebutuhan khusus, semuanya bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara ini tanpa harus dilihat sekat-sekatnya, tanpa harus dilihat kelemahan-kelemahannya. Tapi setiap personal pasti punya keunggulan, punya kelebihan. Kelebihan itu digali di sini. Kelebihan itu akan dikembangkan sehingga ketika mereka dewasa, kelebihan inilah yang akan berkontribusi terhadap masyarakat mereka. Sejak dini anak-anak Untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya itu upaya peningkatan kualitas penilaian pelaporan dan kenaikan kelas anak berkebutuhan khusus. 1. Upaya peningkatan kualitas penilaian asesmen. Yaitu ada 3, penerapan penilaian berbasis profil individual, verifikasi instrumen penilaian otentik. Kedua, upaya peningkatan kualitas pelaporan. Ada 3 yaitu penggunaan rapot naratif, pelaporan kemajuan PPI, dan konferensi 3 arah. Yang ketiga, proses kenaikan bagi kelas ABK. Adapun poin-poinnya yaitu kenaikan kelas bersyarat, adaptasi indikator kelulusan dan rapat dewan guru dan tenaga ahli. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami yaitu penilaian pelaporan dan kenaikan kelas bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan rangkaian proses yang harus dilakukan secara komprehensif. Yang terhadap ABK tidak dapat disamaratakan dengan peserta didik reguler, melainkan harus mengacu pada program pembelajaran individual atau PPL atau
EIEP yang disusun berdasarkan kemampuan, minat, dan hambatan masing-masing anak. Dengan demikian, kebutuhan unik setiap ABK dapat fasilitasi secara optimal untuk mendukung perkembangan belajar dan hidup mereka di masa depan. Pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasa meski ada siswa dengan kebutuhan khusus. Kurikulum juga mengikuti standar nasional dari Kemendikbud. Selain pelajaran umum, madrasah ini memiliki kelas khusus yang disebut kelas sumber. Kelas ini didesain untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Disinilah masing-masing anak berkebutuhan khusus mengejar ketertinggalan mereka dari teman-temannya. Seperti Jericho Saputra Untayana yang susah fokus sehingga kesulitan menyerap pelajaran. Siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah ini dilatih memusatkan perhatian dengan menguntai manik-manik pada seutas tali. Kesulitannya untuk membaca pun lambat laun mulai dapat diatasi. Meski berkebutuhan khusus, siapa sangka Jericho justru memiliki potensi di bidang fotografi. Bakat ini pula yang terus didorong sekolah untuk mendongkrak kepercayaan dirinya. Tahun lalu, ia bahkan pernah memamerkan karyanya saat pertemuan Lembaga Pendidikan Ma'arif se-Jawa Tengah di Jepara. Pas nyanyi terus tak foto, pas di masjid itu, terus di sini tak foto juga. Bagus-bagus hasilnya. Suka. Terus dicetak nggak? Dicetak kasih teman-temannya. Sejak dini, para siswa diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dalam bergaul dan menghindari aksi bully. Mereka diajari untuk berempati dan berpandangan positif pada sesamanya, termasuk yang berkebutuhan khusus. Ngajarin matematika. Ngajarin apa? Matematika. Soal apa? Perkalian? Iya. Kamu seneng nggak sih temenan sama Jericho? Senang. Kenapa? Karena pintar memotret. Anaknya baik ya? Iya. Sejak tahun 2012, MI Ma'arif Keji menjadi satu-satunya madrasah inklusif di Kabupaten Semarang. Dan 2 tahun terakhir, madrasah ini menjalin kerjasama dengan AUSED dan UNICEF untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Ketika mereka dewasa itu benar-benar bisa bergabung. Mereka bisa berkarya bersama, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak non berkebutuhan khusus, semuanya bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara ini tanpa harus dilihat sekat-sekatnya, tanpa harus dilihat kelemahan-kelemahannya. Tapi setiap personal pasti punya keunggulan, punya kelebihan. Kelebihan itu digali di sini. Kelebihan itu akan dikembangkan sehingga ketika mereka dewasa, kelebihan inilah yang akan berkontribusi terhadap masyarakat mereka. Sejak dini, anak-anak dididik untuk terbuka dan peduli pada teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Sedangkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, mereka akan lebih siap untuk bersosialisasi di masyarakat. Yuda Erianto melaporkan untuk NET. Kakak buta ya? Terus saya diam. Gak mau dijawab. Nanti takut diketawain. Kalau teman-teman ngatain, ya udah biarin. Aku lanjut nulis aja gitu. Anak-anak ini mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi menurut saya. Seperti perhatian sedikit dia akan merasa GR ya bahasanya ya. Satu kasus ada anak kita yang akhirnya hamil di luar nikah itu dengan tukang bangunan. Ketika ditanya karena sering digodain, hai cewek, mungkin nggak hanya itu ya, karena dia merespon, akhirnya direspon juga oleh tukang bangunan itu, ya akhirnya terjadilah sesuatu hal yang sebenarnya tidak diinginkan, yang hamil di luar nikah. Dan solusi untuk kasus seperti ini, biasanya anak-anak kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti olahraga, keterampilan-keterampilan yang lain. Jaga mereka, tetap kasih mereka perhatian yang lebih, agar mereka juga tidak mudah untuk mencari perhatian di luar yang tidak kita inginkan. Anak berkebutuhan khusus ini punya kelebihan, walaupun kita tahu dia punya hambatan. Ada yang bisa jadi guru, ada juga mereka yang punya pekerjaan sebagai entrepreneur ya. Ada siswa kami yang menjadi
komposer musik ya, kelas dunia ya, seorang tunanetra, bakat yang sangat cemerlang di dunia musik, di dunia entertain. Dan ada juga yang memang dia punya kemampuan persuasif yang baik sebagai motivator, dan banyak lagi kegiatan yang dia bisa lakukan untuk mengaktualisasikan diri bahwa dia bukanlah manusia yang lemah. Dan kelebihan itu akan bisa kelihatan ketika diberikan kesempatan, dilatih atau diberikan pendidikan yang baik. Berikan mereka perhatian dan kesempatan yang sama, apresiasi atas apa yang telah dicapai, sehingga tumbuh kepercayaan dan bisa menjadi orang yang mandiri, yang menginspirasi untuk mereka yang lain yang merasa selalu dirinya lemah. Sekolahnya waktu itu SD-nya di sekolah SD umum. Sekar bisa mandiri, tidak pernah saya tungguin, cuman antar jemput. Tapi pelajaran itu walaupun bisa ngikutin tapi keteter. Pengalaman saya sendiri, sebaiknya memang anak itu sekolah di tempat yang sesuai dengan kemampuannya, yaitu di sekolah luar biasa atau SLB. Hilangkanlah ego, hilangkanlah gengsi, karena ini demi masa depan mereka. Ketika kita menginikan ego kita, anak kita ditaruh di sekolah umum, akhirnya anak-anak ini tidak bisa berkembang. Pertama, dibully pasti. Itu pasti dibully dengan teman-temannya. Kedua, apa yang sudah sebenarnya ada dalam diri mereka tidak akan bisa berkembang di sekolah umum. Tapi ketika dia dimasukkan di sekolah yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus, insya Allah mereka akan bisa berkembang. Jadi apa yang ada dalam diri mereka, mutiara yang ada di dalam diri mereka akan bersinar ketika mereka berada di tempat yang tepat untuk mereka.